Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Harapan saya, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan dan diberkati Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap membahas satu tema, yaitu iman si perempuan. Kita telah melihat kemarin bahwa perempuan itu ada di tengah-tengah orang yang berdesak-desaan. Pada waktu Yesus berjalan bersama Yairus, orang berbondong-bondong bahkan berdesak-desaan. Baik, saudara, kita akan lihat iman itu sesuatu yang luar biasa. Iman membuat kita punya pengharapan, dan pengharapan itu sesuatu yang kuat dalam hidup kita, yang memampukan kita tegak, berjalan maju, pantang menyerah. Kita lihat dalam Markus 5 ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi perempuan itu telah mendengar akan Yesus. Yesus itu firman yang telah menjadi daging. Jadi saudara Tuhan, kalau kita ingin mendengar firman Tuhan, maka timbul iman dalam hidup kita. Karena firman itu berkata, iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Jadi saudara Tuhan, dalam hidup ini kita perlu yang disebut kita memiliki iman, hasil dari mendengar tentang firman itu. Dan perempuan itu telah mendengar, sehingga timbul pengharapan. Dan pengharapan itu mampu menerobos dibandingkan tubuhnya yang sakit 12 tahun. Dengan orang banyak yang berbondong-bondong dan berdesak-desaan, iman itu membuat perempuan itu mampu menerobos tempat itu atau situasi itu. Karena apa, saudara Tuhan? Iman itu luar biasa. Dikatakan dalam Ibrani 6 ayat ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iman mendatangkan pengharapan. Dan itu saudara itu yang harus ada di dalam hidup kita. Situasi yang pelik seperti ini, perlu kita mendengar firman Tuhan, bukan mendengar berita yang mengecilkan hidup saudara, yang mengecilkan kepercayaan saudara. Baca Alkitab lebih banyak dari apa yang saudara dengar berita-berita tentang yang lain. Supaya saudara punya iman. Dan kalau iman itu ada dalam kehidupanmu, saudara punya pengharapan. Dan pengharapan itu seperti sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang harus dimiliki. Sehingga perempuan itu mampu menerobos orang yang berbondong-bondong dan berdesak-desaan. Karena dia punya iman yang membuat dia memiliki pengharapan. Saudara tahu tentang kisah yang terjadi. Ada seorang perempuan datang kepada Yesus. Dia berkata anaknya sakit, saudaraku. Dia datang, dia minta supaya Tuhan menolongnya. Tapi katakan dalam Matius 15 ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus tidak menjawab, maka murid-muridnya berkata, menyuruh dia pergi. Tapi di ayat berikutnya berkata, Yesus menjawab ternyata selalu. Jawabannya luar biasa. Dia berkata di dalam Matius 15 ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban yang tidak menyenangkan hati. Tapi perempuan ini memiliki iman. Dia pernah mendengar tentang siapa Yesus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia menyebut nama Tuhan. Kenapa dia punya iman dalam hidupnya? Iman mendatangkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan dan tidak membuat kita putus asa.
Lalu dikatakan firman Tuhan dalam Matius 15 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Setelah menyembah, bahkan dikatakan tidak pantas melemparkan roti pada anjing. Tetapi sudah dikasih Tuhan, kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman, saudaraku, memang ada perkataan yang tidak enak. Tapi bagi orang yang memiliki iman, bagi orang yang percaya, itu tidak apa-apa. Mampu menerobos sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan. Biarlah hidup kita di tengah-tengah kesulitan ini. Baca firman Tuhan. Timbulkan iman di dalam hidupmu. Dan engkau akan memiliki apa yang disebut jawaban dari Dia yang ada bersama dengan hidupmu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila kami memiliki iman dan kami punya pengharapan, dan kami tahu pengharapan mampu menerobos sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.